Halo, senang sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua pada serial video kita kali ini. Bahasan kita kali ini adalah psikologi kognitif. Kita akan melanjutkan topik bahasan kita yang sebelumnya tentang sejarah psikologi, sejarah perjalanan ilmu psikologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek kognitif dalam pemahaman, produksi, dan akuisisi bahasa, seperti peran memori, perhatian, proses-proses berpikir lainnya dalam penggunaan bahasa. Inilah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Itu harapan kita dapat menambah wawasan kita terkait dengan bidang-bidang spesifik yang dikaji dalam psikologi. Jadi kalau kita membahas tentang psikologi kognitif, itu merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada aspek-aspek kognitif dalam pemahaman, produksi, dan akuisisi bahasa. Ilmu ini mempelajari bagaimana proses-proses kognitif seperti memori, perhatian, dan proses berpikir lainnya. Nah, di sini kita akan memberikan uraian penjelasan tentang psikologi kognitif. Pertama, kita mengenal dulu memori. Memori itu memiliki peran penting dalam pemahaman dan produksi bahasa. Psikologi kognitif itu mempelajari bagaimana memori bekerja dalam mengingat kosakata dan tata bahasa dan konsep-konsep yang terkait dengan bahasa. Misalnya memori jangka pendek atau yang lebih dikenal atau yang sering dikenal dengan istilah short term memory. Ini diperlukan untuk menyimpan informasi sejenak selama pemahaman dalam produksi bahasa. Jadi ketika kita menggunakan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada hal-hal yang kita ingat dalam jangka pendek, misal short term memory. Selanjutnya ada yang disebut dengan perhatian. Perhatian ini tak kalah pentingnya juga, dia juga memiliki peran penting dalam penggunaan bahasa. Psikologi kognitif mempelajari juga bagaimana perhatian memengaruhi pemilihan kata-kata yang tepat dalam produksi bahasa dan bagaimana perhatian terfokus diperlukan dalam memahami kalimat yang lebih kompleks. Ini adalah proses berpikir lainnya. Psikologi kognitif di sini juga mempertimbangkan proses berpikir lainnya seperti persepsi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dalam konteks penggunaan bahasa. Misalnya, kemampuan untuk memahami metafora atau ambigu dalam bahasa memerlukan proses berpikir yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah pemrosesan berbasis aturan atau kasus. Psikologi kognitif juga mempelajari bagaimana manusia menggunakan aturan-aturan tata bahasa atau yang dikenal dengan istilah rule-based processing dan kasus-kasus yang sudah dipelajari sebelumnya, case-based processing, dalam pemahaman dan produksi bahasa. Pemahaman ini membantu menjelaskan bagaimana manusia dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah kita ucapkan atau yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Lalu bagaimana hubungan dengan psikologi kognitif? Adakah hubungan dengan psikologi kognitif ini? Ya tentu, psikologi kognitif memiliki keterkaitan erat dengan psikologi kognitif. Cabang ilmu yang mempelajari proses-proses kognitif dalam pikiran manusia. Keduanya saling melengkapi, merupakan hal integral, saling melengkapi dalam memahami kompleksitas cara manusia menggunakan bahasa. Psikologi kognitif ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita memproses, bagaimana proses-proses kognitif yang kompleks terlibat dalam penggunaan bahasa. Jadi, studi-studi ini membantu kita memahami lebih baik bagaimana otak manusia memproses bahasa dan bagaimana faktor-faktor kognitif mempengaruhi kemampuan bahasa kita. Jadi inilah uraian singkat terkait dengan psikologi kognitif ini. Semoga dengan uraian singkat ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan kajian psikologi saat ini. Thank you, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di serial video berikutnya.